Saudara-saudari, Bapak Ibu, adik-adik yang terkasih, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan Stasi Santo Thomas Sayagan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada. Kembali bersama dengan saya Romo Ari, kita belajar ilmu sejati pada hari Senin tanggal 28 September 2020. Marilah kita mengawali pembelajaran kita dengan memanjatkan doa kepada Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, terpujilah namamu karena Engkau telah memberi kami napas kehidupan dan tempat tinggal berkat sabda Putramu terkasih. Kami mohon semoga telinga kami tetap terbuka agar dapat mendengarkan segala sabdamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudariku, para sahabat Yesus yang terkasih, belajar ilmu sejati pada hari Senin tanggal 28 September 2020 dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 9 ayat 46 sampai dengan 50. Sekali peristiwa timbullah pertengkaran di antara para murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima anak ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, menerima dia yang mengutus aku. Sebab yang terkecil di antara kalian, dialah yang terbesar." Pada kesempatan lain Yohanes berkata, "Guru, kami melihat seorang mengusir setan demi namamu, dan kami telah mencegahnya, karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus menjawab, "Jangan kalian cegah. Sebab barang siapa tidak melawan kalian, dia memihak kalian." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, ilmu sejati yang kita dengarkan dari bacaan Injil kiranya membuka mata hati kita semua. Ajaran dari Tuhan Yesus kiranya sangat-sangat tepat, meski sebagai manusia biasa yang hidup di tengah-tengah dunia, ajaran ini tidak mudah untuk dilakukan atau tidak mudah untuk diikuti. Sebab apa? Sebab sebagai manusia biasa kita sering bertengkar, memperebutkan manakah yang paling pintar, manakah yang paling hebat, manakah paling kaya, paling populer, paling segalanya, paling dikdaya. Dalam hidup selalu ada ukuran-ukuran itu. Bahkan para murid sendiri ingin mendapatkan atau menjadi yang terbesar. Tetapi Tuhan Yesus dengan jelas menunjukkan bahwa segala sesuatu upaya untuk menjadi paling besar itu sangat sia-sia. Karena Yesus tadi memberikan teladan bahwa barang siapa yang menerima anak kecil ini, dia juga menerima aku. Anak kecil seringkali diremehkan, anak kecil seringkali tidak dianggap. Bahkan mungkin ada ungkapan, "Kamu baru anak kemarin sore," seperti itu. Tetapi Yesus justru menempatkan mereka yang tidak dianggap, diremehkan, yang mungkin masih bau kencur itu sungguh menjadi yang terbesar. Ini mengajari kita supaya kita tidak mudah terpusat pada diri sendiri, tetapi mau dengan rendah hati selalu belajar, selalu terbuka, seperti anak kecil yang bahkan tidak punya keinginan untuk menjadi yang paling besar. Karena anak kecil tetaplah menyadari bahwa dirinya tergantung ataupun harus mengalah dan hidupnya membutuhkan orang besar, orang dewasa. Dan akhirnya Yesus pun juga
menunjukkan kepada para muridnya bahwa siapapun yang tidak melawan itu ada di pihak kita. Karena seringkali prasangka-prasangka yang muncul dari diri kita bahwa orang lain melakukan sesuatu karena tidak menjadi bagian dari diri kita, lalu kita tidak terima. Padahal kalau mereka tidak melawan ya sebenarnya tidak masalah. Tapi kadang-kadang kita mencari persoalan itu karena merasa orang lain itu mengganggu posisi kita, mengganggu kenyataan keadaan kita. Padahal sebenarnya perasaan kita sendirilah yang merasa terganggu dengan situasi itu. Saudara-saudari, kiranya sabda Tuhan Yesus ini yang kita pelajari dalam ilmu sejati ini sungguh-sungguh mengajak kita untuk memiliki hati yang murni. Artinya tidak lagi mengharapkan paling besar, tidak merasa paling benar, paling hebat, dan juga mengambil kesimpulan terlalu cepat. Maka Yesus mengajak untuk belajar dari anak kecil yang terbuka akan orang dewasa, yang menyadari bahwa dari kenyataan atau situasinya yang kecil masih memerlukan orang lain. Maka janganlah kita merasa besar, karena saat kita merasa besar, saat itulah kita sebenarnya sedang berada dalam situasi yang kecil. Tetapi marilah kita tetap selalu mengupayakan semangat belajar seperti anak kecil, karena saat itulah kita boleh untuk berjiwa besar. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Kita semua hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita untuk senantiasa rendah hati di hadapan Allah dan sesama, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.